Karena kalau dikatakan penguasa, dulu yang mengusung Mas Gibran dan bapak beliau ya, Iya, Pak Pak Jokowi, Jokowi. itu siapa gitu loh. Iya, iya. Jadi kalau saya gini, saya merapat ke ini juga akan dikatakan sebagaimana jenengan, saya merapat ke sebelah, Iya. pasti juga dikatakan loh merapat ke sana, mesti ada yang menyampaikan begitu. Banyak yang bilang dari gestur ya elit politik di Jakarta begitu ya, perilaku para politisi di Jakarta itu banyak yang bilang PKS ini sudah lelah menjadi Oposisi. lawan pemerintah gitu. Nah kebetulan di Solo saya nggak menyangka pasangan Respati dan Astrid ini sangat lekat ya, dengan pemerintahan, sangat lekat dengan Mas Gibran. Saya langsung bilang saja gitu. PKS di Solo kebetulan juga merapat ke pasangan ini begitu loh. Ya. Apa betul nggak sih Mas kalau ada kecenderungan atau misalnya instruksi dari DPP begitu kalau misalnya udah ikut yang ini aja lah, ikut pemerintah saja? Saya jawabnya gini Mas, sejarahnya Mas Gibran itu bukan dari partai koalisi ini loh. Mas Gibran itu dulu lekatnya dengan yang sekarang jadi lawannya. Jadi kalau dikatakan saya merapat kepada penguasa yang mana dulu begitu loh. Gitu, penguasa yang mana dulu? Karena kalau dikatakan penguasa, dulu yang mengusung Mas Gibran dan bapak beliau ya, Pak Jokowi, itu siapa gitu loh. Jadi kalau saya gini, saya merapat ke ini juga akan dikatakan sebagaimana jenengan, saya merapat ke sebelah, pasti juga dikatakan loh merapat ke sana, mesti ada yang menyampaikan begitu Mas Aji. Kalau saya menyampaikan begini, dalam politik ya, putusan itu ada risikonya. Oposisi ataupun koalisi ya, maksudnya oposisi atau bergabung, itu pasti ada positif ada negatifnya. PKS sudah pernah dua-duanya. Kita masuk dalam sistem istilahnya koalisi di waktu Pak SBY. Kita menjadi oposisi di waktu Pak Jokowi. Kita semuanya sudah. Dan kami menurut saya PKS itu bisa menunjukkan ketika kita koalisi kita tetap konsisten dengan apa yang kita bawa, apalagi ketika kita oposisi. Maksudnya begini, ketika waktu kita koalisi dengan Pak SBY, yang paling vokal untuk menyuarakan, bahkan kita ikut keputusan pemerintah juga kita kritisi, PKS Mas. Gitu. Ya, jadi saya kira sejarah itu bukti, fakta itu bukti. Kalau sekarang ada masyarakat, ada teman-teman, bahkan bukan hanya masyarakat ya, kader sendiri gitu, konstituen kita, simpatisan kita itu protes itu banyak gitu ke saya. Saya menyampaikan ya objektif saja, politik itu tidak sesuatu yang sesuai dengan semua keinginan kita. Kita harus objektif, adanya fakta seperti ini, kenyataannya seperti ini, kita pilih mana nih? Oposisi ada risikonya, koalisi ada risikonya. Kebetulan misalnya, kalau sekarang kan DPP belum memutuskan, walaupun mungkin orang bisa menebak arahnya. Tetapi namanya politik semuanya mungkin. Toh juga kita di PKS tidak semuanya linear loh Mas. Solo kebetulan orang mengatakan, oh iya Solo linear koalisi. Ya, karena kebetulan kita bergabung dengan semua partai, kecuali yang kemarin mengusung Mas Gibran begitu. Gitu. Kemudian ada nggak yang lain? Ada, yang beda banyak gitu loh. Nggak usah jauh-jauh, Boyolali beda gitu. Boyolali beda, terus kemudian Karanganyar beda nggak ya? Kayaknya kalau Kosolara itu berwarna-warni gitu. Warna-warni. Klaten pun juga beda menyatu. Jadi beda sekali. Makanya ini jadi sebuah hal yang saya kira pembuktian bahwa ya politik begitulah. Misalnya kalau kita berbicara tentang bangsa dan negara tidak bisa ngomong tentang pribadi ataupun kelompok secara kecil saja. Pertimbangannya mesti banyak. Kalau konteks lokal kan lokal ya Mas ya. Solo lokal gitu. Yang barangkali nasional berbeda lagi gitu. Kita harus memahami begitu.